dipersembahkan oleh Find 7 Oppo Smartphone, didukung oleh Garcia. Sekali lagi, Garcia. Baik, terima kasih Anda masih terus bersama kami. Saya Hilbram Dunar, MTGW, Mario Teguh Golden Ways. Dan curhat berikutnya masih belum kita dengar dari Ibu Fajar. Ini sekali lagi bukan rekayasa, tidak ada rekayasa. Ini kenyataan sebenarnya ya. Seperti apa? Mari kita saksikan. Oke, so apa cerita Anda? Saya menikah dengan suami saya 2 tahun lebih sedikit. Dan saya sudah ditalak 3 bulan yang lalu. Sekarang 3 bulan ini kita udah misah rumah. Dia di rumah orang tuanya, saya di rumah kita, masih tetap di rumah. Rumah yang saya kita itu? Rumah aku dengan suami. Rumah ibu dan suami. Iya, tapi awalnya emang rumah itu saya beli, saya cicil di KPR itu. Oh, ibu yang beli? Iya, sebelum super dari sekali. Nyicil Pak di KPR. Dari mulai sebelum saya punya suami ya, dari mulai saya masih pacaran, saya udah ngambil rumah. Kita berikan tepuk tangan ya. Hebat. Hebat sekali. Dan bukan rumah saya, rumah kita. Kalau udah nikah tuh rumah kita. Bayangkan itu. Dia yang beli, suaminya mentalaknya, dia masih sebut rumah kita. Silakan Ibu. Dan nggak ada pernah di benak saya tuh buat apa rumah materi gitu, nggak sama sekali gitu. Tiba-tiba dia mentalak saya dengan alasan-alasan yang nggak logika. Apa gitu. Alasannya? Ya, katanya mentang-mentang tinggal di rumahnya kamu sombong. Sombong apanya? Apa yang harus saya sombongin gitu kan ya? Tiba-tiba belum lama dia ngajakin rujuk Pak. Tapi dengan syarat kita meninggalkan rumah kita ini, lalu cari kontrakan yang deket rumah orang tuanya. Saya nggak bisa. Kenapa? Maaf ya Mas sebelumnya. Karena keluarganya beliau kurang sehat menurut saya, orang tuanya. Karena ribut mulu tiap hari tuh. Padahal usianya udah senja. Iya, udah sama-sama tua. Layan sama orang tua saya yang selalu harmonis, kayak Om Mario sama sang istri gitu. Dan dia pun sadar, dia pun nggak mau kalau nanti masa depannya tuh sama kayak kedua orang tuanya itu. Dia pun menyadari itu. Tapi dia nggak mau, dia kekeh dengan pendiriannya itu. Dan saya masih pada pendirian saya. Saya tetap stay buat sendiri. Mungkin gak lama lagi masuk persidangan. Dan, stop, jangan diteruskan sampai sidang, saya tidak tahan mendengar. Ini loh, orang minder gampang tersinggung. Memang laki-laki itu harus sukses. Kenapa banyak sekali laki-laki bilang terimalah aku apa adanya? Itu karena dia takut tidak sukses. Maka dia meminta wanita menerima dia apa adanya. Laki-laki yang tidak yakin tentang masa depan meminta wanita menerima apa adanya. Kalau dia yakin, dia janji. Semua laki-laki yang hebat berjanji lebih besar daripada dirinya. Nanti apabila aku, itu laki-laki yang sebetulnya. Laki-laki takut itu mengatakan terimalah aku apa adanya. Nah, yang beli Anda itu loh, orang minder gampang tersinggung. Dan itu terjadi dimanapun. Suami yang kalah besar pendapatannya dari istri, kalau dia tidak ikhlas gampang tersinggung. Apalagi kalau istrinya sombong. Tapi Ibu tidak sombong? Insya Allah, kalau nggak percaya boleh tanya dengan sahabat-sahabat saya. Sudah. Iya. Saya percaya. Dan satu lagi Om, ya. Kan galau nih, hati galau ya kan, masih gantung. Masa galau happy begini? Saya tuh kalau galau, kalau lagi sendiri ini suka psycho pada diri sendiri. Oh ya? Iya, kayak seperti apa? Nyanyi nggak jelas di video, terus di share ke teman-teman. Anda juga begitu? Iya. Dan saya kalau nggak percaya, suami saya pun apakah saya Anda kirim. yakin Anda bukan Winda? Bukan lah, bukan. Tapi nyanyinya sedih Om. Oh, sedih? Iya. Seperti apa lagunya? Coba. Nyanyi nih, nyanyi. Bismillahirrahmanirrahim. Barulah 1 bulan diriku ditinggalkan. Nah terus mau kemana ini? Kehidupan ini mau dibawa kemana? Entahlah.
Saya mah terserah dianya aja sebenarnya, tapi Bang jangan digantung dong Bang gitu. Sebetulnya sayang nggak sama suami? Sayang. Sayang, good. Terus apa yang Anda mau lakukan to prove untuk membuktikan bahwa Anda sayang? Ya saya udah bilang kalau pindah kemana aja terserah abang deh gitu. Tapi kalau misalnya ke deket rumah mertua saya nggak bisa Bang. Bisa nggak pindah ke rumah dekat rumah mertua? Yang penting kemesraan antara dua jiwa yang mencintai itu benteng pertahanan bagi terhadap apapun. Masalahnya bukan hanya itu. Apa? Ada yang lebih complicated, tapi saya nggak bisa cerita di sini. Gitu. Loh, kalau nggak bisa cerita kita nggak bisa bantu. Saya tuh jarang masak Om. Jarang? Masak. Jarang masak. Saya kerja Om. Oh. Dan dia tipikal orang yang nggak bisa jajan di luar gitu, pengennya tuh masakan rumahan karena terbiasa dengan ibunya tuh selalu masak kesukaannya dia. Jadi dia membandingkan Mbak Fajar dengan ibunya. Iya, secara tidak Anda langsung. tidak bisa masak? Bisa, kan saya kerja Om. Saya bisa kerja. nggak masak malam untuk dimakan pagi? Masak ya tergantung kalau dianya minta. Tapi kalau misalnya dia nggak minta, laki-laki nggak minta itu makan tetap jalan loh. Iya loh. Iya. Iya tuh. Berarti sebetulnya kompleksitasnya ini karena masing-masing tidak mau menyesuaikan diri bagi kebahagiaan satu sama lain. iya mungkin Ya. sama-sama egois ya Om ya. Sama-sama egoisnya. Iya. Nah, dua orang yang sama-sama egoisnya bisa rukun nggak? Susah. Susah. Nah, terus siapa yang harus mengalah? Saya kah? Enggak, suami. Kalau laki-laki itu betul-betul laki-laki, Nggak pernah Om. Dari mulai pacaran tuh kalau putus tuh yang ngajakin balikan saya Om. Oh. terus kok diputuskan menikah itu kenapa? Deadline Om, usia saya udah 27 waktu saya nikah dan orang tua tuh jauh Sudah ya. punya anak sekarang? Belum. Berarti deadline-nya nggak ada gunanya. Bukan Om, bukan. Karena orang tua tuh khawatir anaknya jauh dari orang tua di Cianjur, saya tinggal sendiri di sini. Nggak saudara jauh juga. Jadi buruan deh nikah biar ada yang ngejagain gitu. Terus aja didoktrin tuh. Jadinya Yang ngejagain. Jadi ibu harusnya cari yang ngejagain. Iya dong. Satpam dong. Enggak, bukan begitu. Laki-laki itu harus cukup kuat sehingga waktu disandari wanita tidak ikut rubuh. Ini suaminya rubuh. dan pada saat untuk memutuskan menikah pun saya yang ngajakin Om. Itu lihat kompleksnya ya. Iya. Pernikahan yang tidak didasari cinta itu memang begitu. Pernikahan karena takut usia, pernikahan karena dibandingkan dengan adik, dengan anaknya tetangga, pernikahan karena orang tua ingin cucu. Ini loh pernikahan-pernikahan ini yang saya ragu-ragu apakah mereka dipersatukan oleh Tuhan. Karena ada pernikahan yang dipersatukan oleh nafsu, oleh ketidaklogisan, oleh pikiran-pikiran yang tidak berserah kepada Tuhan. So, kalau Anda yang harus menyelesaikan masalah ini, apa? Karena betul-betul Anda yang hidup dalam pernikahan ini. Bismillah. Saya terima talaknya Abang. Diterima. Wah, itu di luar harapan saya. Wanita itu sebetulnya gini, aku tidak lari, aku jalan pelan-pelan menjauhimu. Yang melukaiku itu melihatmu, tidak mengejarku. Ini loh, suaminya itu tidak betul-betul laki-laki yang solid. Dia itu sedang ngambek, sedang lari dia. Dia bilang, aku lari, kejarlah daku, begitu loh. Kan pengennya saya Om yang seperti itu. Aku dong yang dikejar gitu pengennya tuh. Loh, tapi Anda tegas kok. Anda mau kerja, nggak mau memasak untuk dia. Anda yang tegas. Anda sudah betul-betul seperti dua orang laki-laki yang pacarnya cowok gitu. Salah ngomong ya. See? So kalau gitu wanitanya di mana? Wanitanya Ibu Fajar di mana? Coba. Oh, saya udah pernah mengajukan ke dia, Abang, ya udah mau gimana Bang? Apa kita mulai lagi dari nol gitu ya? Tapi ya Mulai dari nol itu laki-laki SBBU. Iya, SPBU. Mulai dari nol ya Pak. Ya, laki-laki SPBU ya. Iya betul. Kita mulai dari nol. Oke.
Biasanya laki-laki yang bilang begitu. Biasanya, ya dia juga bilang kayak gitu, tapi kan syaratnya itu dia yang saya belum bisa Om. Tinggal deket rumah mertua. Maafin aku ya Mak. Alhamdulillah saya punya sahabat-sahabat yang baik, selalu ngasih tahu Allah beside you. Allah tuh selalu bersama kamu. Jangan takut sama status yang akan nanti kamu sandang gitu. Karena Allah tuh nggak mandang status. Oke, kita break dulu sebentar. Masih ada waktu. Satu segmen lagi. Di segmen terakhir, Pak Mario akan memberitahukan kepada kita kira-kira bagaimana jawabannya dan bagaimana jalan keluarnya. Anda jangan kemana-mana, kami akan segera kembali tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Karena telinga paling percaya ke mulut yang paling dekat. Anda itu sering menasihati diri sendiri dengan nasihat yang salah. Anda tahu itu salah.